agar lelang frekuensi ini memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat menyediakan layanan internet yang sifatnya tetap atau fixed broadband. Jadi memang seringkali disampaikan bahwa 1,4 ini diharapkan bisa mendukung strategi nasional pengembangan broadband di Indonesia, di mana memang kecepatan yang ditargetkan di Indonesia adalah 100 megabit per second. Tambah lagi tentunya harga dari layanan internet ini diharapkan terjangkau. Di Regional 1 yang meliputi Jawa, Maluku, Papua, zona 4, 5, 6, 7, 9, 10 ini dimenangkan oleh Telemedia Komunikasi Pratama atau SOURCE gitu ya. Ini anak usaha SOURCE dengan harga penawaran tertinggi 403,764 miliar. Nah, mereka mengalahkan Telkom yang menawar 399 miliar dan juga Ekamas Republik 331 miliar. Jadi di sini PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha SOURCE memenangkan di Regional 1. Sementara di Regional 2 kalau kita lihat Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, ini ada zona 1, 2, 3, 8, 15 dimenangkan oleh Ekamas Republik ya atau Republik. Mereka menang dengan penawaran 300,88 miliar gitu ya. Mereka mengalahkan Telkom yang menawar 249 miliar dan Telemedia yang menawar 136 miliar. Nah, sementara di Regional 3, Sumatera, Kalimantan atau zona 11, 12, 13, 14 ini dimenangkan oleh Ekamas Republik Bali dengan harga penawaran, ini harga angka cantik tampaknya ya, 100,888 miliar, mengalahkan Telkom yang menawar 80 miliar dan juga Telemedia yang menawar 64 miliar. Halo guys, selamat datang di Kanal Republik Digital. Tempat kita akan membahas hal-hal terkait dengan perkembangan digital baik di Indonesia maupun di dunia. Bagi yang baru mampir di Kanal Republik Digital, di sini kita akan banyak cerita dan juga menginformasikan sambil juga diskusi mengenai perkembangan teknologi informasi, perkembangan kecerdasan buatan, perkembangan telekomunikasi, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan digital seperti keamanan siber, perlindungan data, penyiaran digital, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang cukup hangat, yaitu tentang hasil lelang frekuensi 1,4 GHz di Indonesia. Karena ini bukan cuma urusan teknis, tapi hasilnya kita harapkan bisa membuat internet di rumah kita nanti lebih cepat dan juga lebih murah. Sini kita akan bahas bagaimana kronologi lelangnya, siapa pemenangnya, harga yang harus mereka bayar, kemudian juga kewajiban dan potensinya ke depan. Ayo kita langsung saja memulai untuk membahas mengenai lelang frekuensi 1,4 GHz. Akankah internet menjadi lebih murah dan juga merata dengan kecepatan yang cukup tinggi? Nah, oke. Pertama-tama mari kita coba rewind bagaimana kronologi lelang 1,4 GHz. Sebagaimana kita ketahui, lelang 1,4 GHz ini atau 1400 MHz digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIGI untuk memberikan layanan broadband wireless access atau biasa kita sebut dengan BWA, di mana prosesnya itu dimulai sejak Mei 2025, di mana pada saat itu dikeluarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang penggunaan spektrum 1,4 GHz. Kalau kita lihat di awal lelang ini ada 7 perusahaan yang mencoba mengadu nasib untuk mendapatkan tambahan frekuensi di 1,4 GHz. Tapi kita ketahui bahwa satu persatu perusahaan-perusahaan yang ada mundur dengan berbagai alasan gitu ya.
Salah satunya adalah ekosistem teknologi yang belum matang dan juga pertimbangan untung rugi. Karena memang kita ketahui bahwa penggunaan frekuensi 1,4 GHz ini agak berbeda dengan penggunaan frekuensi adalah frekuensi yang digunakan untuk 3G di 2,1 waktu itu ya. Kemudian juga frekuensi lainnya di 900, kemudian juga 1800 yang mungkin sifatnya nasional. Tapi memang kita ada juga yang tadi sifatnya itu zona gitu ya. Tapi kalau kita melihat memang di 1,4 GHz ini frekuensinya digunakan untuk menghubungkan jaringan internet hingga ke rumah-rumah atau yang kita sebut dengan jaringan akses, di mana jaringan backhaul dan backbone-nya sendiri menggunakan jaringan serat optik. Jadi memang ini digunakan untuk jaringan telekomunikasi internet broadband yang sifatnya itu hybrid, menggabungkan antara jaringan serat optik dengan penggunaan frekuensi 1,4 GHz. Dan akhirnya tinggal 3 peserta yang lolos ke tahap lelang harga, yaitu ada PT Telekomunikasi Indonesia, kemudian ada PT Telemedia Komunikasi Pratama, yaitu anak usaha SUS gitu ya, atau yang dikenal dengan Wi-Fi, dan juga PT Ekamas Republik, di mana ini merupakan anak usaha My Republik gitu ya, yang kalau di bursa saham itu kodenya adalah DSSA. Nah, lelang berlangsung selama 3 hari, dari 13 sampai 15 Oktober 2025 menggunakan sistem e-auction. Jadi memang lelang di Indonesia itu sifatnya sebenarnya hybrid. Jadi tidak hanya sekedar lelang harga, tapi memang sebelumnya itu ada seleksi administrasi, di mana juga ada kewajiban-kewajiban komitmen yang harus disetujui oleh para peserta, sampai kemudian jika semua dokumen lengkap, syarat-syarat ikut lelang itu telah lengkap, maka kemudian dibolehkan untuk mengikuti lelang. Ya, kalau lelang ini kan biasanya tinggi-tinggian harga penawaran terhadap frekuensi yang ditawarkan. Nah, kemudian pemenang lelang diumumkan pada 15 Oktober dengan masa sanggah sampai 17 Oktober gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang protes, ini sebenarnya bisa juga dilakukan untuk sebelum penetapan resmi dari masa sanggah gitu ya. Tapi nampaknya mungkin kita belum tahu nih apakah memang masa sanggah ini akan digunakan juga oleh penyelenggara telekomunikasi yang ikut lelang dan juga kalah gitu ya. Tapi memang biasanya itu masa sanggah ini tidak banyak digunakan atau dipakai oleh peserta lelang. Nah, siapa saja pemenang dari lelang frekuensi 1,4 GHz? Kalau kita lihat memang frekuensi 1,4 GHz ini dibagi menjadi 3 region gitu ya, dengan masing-masing 80 MHz. Jadi kalau di total itu memang ada 240 MHz gitu, tapi karena sifatnya region, penggunanya tetap bisa jadi 80 MHz. Dari hasil lelang yang kemarin diumumkan, regional 1 yang meliputi Jawa, Maluku, Papua, zona 4, 5, 6, 7, 9, 10 ini dimenangkan oleh Telemedia Komunikasi Pratama atau SUS gitu ya. Ini anak usaha SUS dengan harga penawaran tertinggi 403,764 miliar. Nah, mereka mengalahkan Telkom yang menawar 399 miliar dan juga Ekamas Republik 331 miliar. Jadi di sini PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha SUS, memenangkan di regional 1. Sementara di regional 2 kalau kita lihat Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, ini ada zona 1, 2, 3, 8, 15 dimenangkan oleh Ekamas Republik ya, atau Republik. Mereka menang dengan penawaran 300,88 miliar gitu ya. Mereka mengalahkan Telkom yang menawar 299 miliar dan Telemedia yang menawar 136 miliar. Nah, sementara di regional 3, Sumatera, Kalimantan atau zona 11, 12, 13, 14 ini dimenangkan oleh Ekamas Republik Bali dengan harga penawaran, ini angka cantik tampaknya ya, 100,888 miliar, mengalahkan Telkom yang menawar 80 miliar dan juga Telemedia yang menawar 64 miliar. Jadi memang pada kesempatan ini Telkom tidak beruntung karena kalah di semua regional. Tapi memang tentu kalau kita melihat strategi Telkom tentu ada alasan tersendiri gitu ya. Karena kalau Telkom kan tidak menggunakan frekuensi, yang menggunakan frekuensi itu kan adalah Telkomsel. Nah, dalam hal ini Telkomsel tentu memiliki strategi sebagai kelanjutan dari pemanfaatan frekuensi yang selama ini ada dan juga tentunya adopsi teknologi baru. Kalau kita melihat arahnya mungkin Telkomsel akan fight nanti ketika lelang frekuensi 5G ini diumumkan di 2026.
nampaknya mereka akan mencoba mengambil di 700 MHz atau 2,6. Nah, setelah pemenang ini diumumkan, apa yang akan berubah dari kewajiban para pemenang ini? Memang pertama tentu mereka harus bayar frekuensi yang telah dimenangkan gitu ya. Tapi nampaknya Kementerian Komunikasi dan Digital juga memiliki kepentingan agar lelang frekuensi ini memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat menyediakan layanan internet yang sifatnya tetap atau fixed broadband. Jadi memang seringkali disampaikan bahwa 1,4 ini diharapkan bisa mendukung strategi nasional pengembangan broadband di Indonesia, di mana memang kecepatan yang ditargetkan di Indonesia adalah 100 megabit per second. Tambah lagi tentunya harga dari layanan internet ini diharapkan terjangkau. Jadi kalau selama ini mungkin 100 megabit per second itu rata-rata cukup mahal ya kalau kita lihat ya untuk yang residensial atau perumahan, walaupun memang juga terjadi kompetisi gitu ya. Tapi kalau kita melihat memang 100 MHz ini masih cukup di atas rata-rata, sehingga dengan nantinya ketika pemenang lelang 1,4 GHz ini nanti mulai memberikan layanan, diharapkan dapat memberikan layanan dengan harga yang terjangkau, yaitu antara 100.000 hingga 150.000 untuk tiap bulan. Ya tentu ini juga memang merupakan harapan masyarakat banyak gitu ya, agar mendapatkan layanan internet dengan kecepatan yang tinggi dan juga biaya yang murah. Tapi memang tentu kita nggak bisa langsung kemudian mengharapkan bahwa mereka bisa memberikan layanan cepat dengan harga yang murah, karena betapapun dari pengalaman saya waktu di regulator, kita melihat bahwa matangnya jaringan sebuah adopsi teknologi baru itu dibutuhkan waktu 1,5 sampai 2 tahun gitu ya, agar mereka bisa memberikan layanan yang cukup merata. Ya memang dalam waktu 6 bulan memang ada beberapa wilayah yang bisa langsung diberikan layanannya gitu. Tapi kalau kita melihat secara umum bahwa dibutuhkan waktu yang cukup panjang, apalagi kalau misalnya pembangunannya di wilayah Jawa dan juga Papua. Jawa mungkin bisa cepat, tapi dengan tantangan geografis seperti Papua tentu membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya. Memang ini targetnya adalah bahwa akan ada lebih dari 60 juta rumah tangga di Indonesia, yang tentunya juga ini menjadi pasar yang potensial sebenarnya gitu ya. Karena saat ini diperkirakan baru 10 juta rumah yang terhubung dengan layanan internet broadband. Kemudian selain memberikan layanan tadi 100 megabit per second dengan harga 100 sampai 150.000. Nah, yang menariknya bahwa pemenang lelang dari 1,4 GHz ini juga diwajibkan untuk membuka jaringan ke operator lain. Hal ini agar memang ada kolaborasi dan juga sifat dari infrastruktur sharing yang dikembangkan oleh pemerintah gitu. Nah, pembatasan lain dari pemenang frekuensi 1,4 GHz ini adalah ini tidak boleh dipakai untuk layanan telepon dasar atau seluler. Jadi memang murni untuk broadband wireless access. Nah, tentu kita juga pernah memiliki pelajaran di masa lalu gitu ya. Misalnya ketika fixed wireless access pada saat itu yang harusnya mungkin hanya satu wilayah di Jakarta, tapi dia bisa bersifat seluler, bisa bergerak kemana-mana. Sehingga memang sebenarnya ketika pemenang lelang ini fokus untuk memberikan layanan yang sifatnya fixed broadband, tentu ini merupakan game changer buat internet di Indonesia. Seringkali saya katakan game changer, kenapa? Karena memang tadi bisa memberikan layanan 100 megabit per second dengan harga yang cukup murah gitu. Sehingga kalau yang selama ini kita mungkin residensial gitu ya, berlangganan penyelenggara jasa internet tertentu gitu kan, ini kan harganya cukup mahal gitu. Saya sendiri berlangganan itu di atas 400.000 per bulan gitu ya. Sehingga memang dengan tarif 100 sampai 150.000 tentu ini bisa memangkas biaya yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya gitu ya. Dan kita melihat bahwa dengan internet 100 megabit per second yang murah ini, tentu kita harapkan juga ini bisa mendukung desa-desa yang belum memiliki jaringan broadband, atau mungkin selama ini yang disebut dengan tanpa 4G gitu ya. Ini sekitar ada 2.333 gitu. Sehingga memang diharapkan ini memberikan penguatan terhadap pemerataan internet di Indonesia dan juga kecepatan internet di Indonesia. Karena kecepatan internet di Indonesia, diakui atau tidak juga, kalau beberapa lembaga menyampaikan bahwa
di antara negara-negara Asia Tenggara ini kita termasuk negara yang kecepatan internetnya itu di nomor bawah atau nomor buncit gitu ya. Nah, sehingga memang potensi-potensi dari pemerataan akses broadband, membantu ekonomi digital nasional, kemudian juga diharapkan akan ada pertumbuhan pelanggan baru, pengguna internet baru gitu ya. Kemudian di masa depan kita tentu berharap bahwa Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif di Asia Tenggara, setidaknya gitu. Apalagi kalau misalnya kita berharap memang ini menjadi leapfrog atau mungkin lompatan untuk menjadi yang terbesar di Asia gitu. Setidaknya mungkin startup dengan negara-negara lainnya yang selama ini memang berada di depan Indonesia. Tapi memang tantangannya juga cukup besar tadi ya. Ekosistemnya memang 1,4 ini belum matang. Kemudian tentunya juga karena memang ini kan kalau kita melihat pemenang lelangnya ini kan lebih banyak fokus di penyelenggaraan jaringan menggunakan serat optik gitu ya, sehingga tentu butuh investasi baru lagi nih untuk bagaimana mereka menyambungkan dengan frekuensi 1,4, termasuk juga perangkat-perangkat yang nanti mereka tempatkan di perumahan atau kantor yang menggunakan 1,4. Oke guys, warga digital, demikian ulasan tentang hasil lelang frekuensi 1,4 GHz. Kita berharap ini menjadi game changer. Bagaimana perubahan internet di Indonesia yang lebih murah, lebih cepat bisa hadir di rumah-rumah kita gitu ya. Kalau ada update nanti kita akan sampaikan lebih lanjut, dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan juga komen gitu ya. Apakah internet Indonesia yang murah dan juga merata bisa terwujud? Juga internet yang cepat ini bisa kita semua rasakan. Share juga pengalaman bagaimana internet di rumah kalian semua gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah penting dan juga menarik. Sampai jumpa.